Boleh slide-nya? Baik. Ini mungkin ada beberapa slide yang agak mengulang, tapi tidak apa-apa ya. Nanti yang mengulang saya skip saja. Jadi Klinik Satelit Makara UI itu adalah KPRJ dan menjadi Vaskes tingkat 1 BPJS sejak Juli 2018. Dan dalam jangka waktu kurang dari 2 tahun, kami baru punya peserta BPJS kurang dari 4.000 sih ya. Kemudian seperti disampaikan oleh Kepala Klinik tadi bahwa KSUI adalah klinik layanan primer yang melayani sivitas UI dan masyarakat umum, di samping juga memberi pelayanan juga punya tugas tambahan lain sebagai klinik pendidikan dan juga wahana penelitian bagi mahasiswa yang magang di klinik kami. Lanjut, Dok. Jadi klinik kami ini punya layanan mungkin hampir sama dengan klinik lainnya, ada poli umum, poli gigi, ada layanan tindakan emergensi, dan tambahannya mungkin yang agak berbeda memiliki layanan konseling yang dilakukan oleh psikolog klinis dewasa. Dan juga di tempat kami ada juga mahasiswa atau koas gitu ya, koas psikologi yang memang magang dan bertugas memberikan layanan konseling. Dan untuk layanan penunjangnya, kami punya unit farmasi, lab Pratama, dan EKG. Untuk ronsen kami tidak punya. Ronsen gigi pun kami tidak tersedia. Lanjut, Dok. Nah, klinik kami tentunya karena memang melayani sivitas sebagian besar, paling besar kunjungan adalah oleh mahasiswa dan juga tentunya staf dosen atau tenaga kependidikan. Kemudian tren kunjungan pasien biasanya tertinggi itu ada di bulan Februari, Maret, dan Agustus, September. Lanjut, Dok. Nah, apa yang terjadi seputar pandemi COVID yang kami alami pada awal Maret itu adalah luar biasa, teman-teman. Jadi pasien itu datang sangat-sangat banyak ke tempat kami, baik yang sakit maupun tidak sakit, karena mereka cemas dan mereka ingin melakukan cek kesehatan, apakah mereka menderita COVID. Dan dalam 2 pekan pertama di bulan Maret, kami mendapatkan 1.743 kunjungan, padahal mungkin biasanya hanya separuhnya saja. Jadi ini 2 kali lipat dari biasanya. Dan mungkin bisa lihat prosentasenya sebagian besar adalah ke dokter umum. Lanjut. Maaf, tadi sempat mute sebentar. Dengan kondisi seperti ini tentunya banyak kendala yang kami alami. Sehingga akhirnya pihak manajemen melakukan meeting dan kemudian mengambil sebuah cara untuk bagaimana kita bisa membatasi kunjungan ke klinik secara halus tanpa menolak mereka secara langsung. Bisa bayangkan kami petugasnya itu bisa dibilang sangat terbatas, hanya ada 3 orang dokter tetap, 1 orang sedang cuti hamil kemarin, cuti melahirkan, kemudian ada dokter part-timer, memang jumlahnya mungkin sekitar 7 atau 8, tapi mereka hanya praktek mungkin 3-4 jam saja setiap harinya. Sehingga agak sulit membagi-bagi pasien dan terjadi penumpukan pasien. Jam buka layanan juga sangat panjang, dan yang dikhawatirkan tentunya karena waktu tunggunya sangat panjang, maka tidak ada physical distancing. Nah, akhirnya langkah pertamanya adalah kami coba untuk pisahkan dulu untuk pasien ODP atau yang mengaku pernah kontak dengan suspek COVID itu di lantai khusus, di ruangan khusus di lantai bawah dekat dengan bagian pendaftaran. Sementara pelayanan poli umum semuanya dilakukan di lantai 2. Dan ini menjadi dasar pertimbangan untuk kami kepala meluncing pendaftaran dengan sistem online. Lanjut, Dok. Nah, seperti disampaikan tadi, akhirnya melalui Instagram dan juga WA Group manajer pendidikan, WA Group karyawan, WA Group mahasiswa, kami meluncing link pendaftaran ini dan kami berikan
remark di situ bahwa pasien wajib mendaftar secara online supaya bisa dilayani. Tentunya untuk yang tidak bisa mendaftar karena kuotanya penuh, bisa diterima apabila ada kondisi khusus, misalnya emergency, lansia, pasien kontrol dengan memberikan notifikasi sebelumnya. Dan harapannya dengan kondisi tsunami pasien itu dokter tidak kelelahan, dan seperti disampaikan Dr. Danasari tadi, maka tiap 1 jam hanya diberikan maksimal kuota dokter, satu orang dokter memeriksa 5-6 orang saja per jam. Lanjut, Dok. Nah, ini tadi sudah disampaikan bahwa sejak 18 Maret maka UI melakukan PJJ sehingga mahasiswa dipulangkan. Namun untuk yang tidak yakin, yang tidak sehat, kami cek, kemudian kami anjurkan untuk isolasi mandiri dulu selama 14 hari. Lanjut, Dok. Nah, kemudian mulai pekan ketiga di bulan Maret ini, mulai 18 Maret ini, kami mulai melakukan waktu kerja 50%, 50%. Dan ini dilakukan oleh semua profesi medis dan non-medis. Jadi sehari masuk, sehari tidak. Dan untuk poli gigi yang masuk sudah sangat-sangat dibatasi hanya untuk kasus yang emergensi saja. Sementara untuk di poli umum masih melaksanakan konsultasi ataupun cek kesehatan seperti biasa. Nah, selain itu, teman-teman yang bekerja dari rumah, itu kami minta berkoordinasi untuk melaksanakan konsultasi online, yaitu melakukan pemantauan atau follow-up kasus-kasus ISPA, baik dengan demam atau tanpa demam, yang datang pada periode 1 Maret hingga 16 Maret kemarin. Dan pengaturan target kerja ini diatur oleh PJ unit layanan masing-masing. Lanjut, Dok. Baik. Nah, setelah dilakukan pembatasan dengan cara pendaftaran online, ternyata memang hasilnya bisa kelihatan sekali. Ternyata dari 2 pekan terakhir ini, kunjungannya berkurang sekitar 50%. Kemudian ditemukan tadi 645 kunjungan ya. Nah, hal baik yang bisa kami ambil pada kondisi ini adalah tentunya jumlah pasien yang datang itu tidak terlalu banyak, jadi jauh menurun dibandingkan kemarin. Sehingga ada waktu-waktu kosong di mana pasien tidak duduk di dekat poli, ada ruangan-ruangan kosong yang bisa dilakukan desinfeksi, kami bisa memasang tanda-tanda seperti ini. Boleh lanjut lagi? Dan juga memasang tanda-tanda di kursi-kursi pasien untuk melakukan physical distancing. Kemudian melakukan pemasangan akrilik untuk membatasi, memberikan sekat pada pendaftaran dan juga di bagian farmasi. Lanjut. Nah, ini tadi sudah disampaikan. Nah, mulai 30 Maret, maka pimpinan KSUI sudah mengedarkan surat edaran internal, dan mulai Senin kemarin, jujur memang mulai Senin kemarin ya, jadi ini adalah hari ketiga kami melakukan layanan konsultasi online 100%. Lanjut. Nah, ini adalah alur pelayanan konsultasi online yang kami lakukan. Memang jujur saja KSUI tidak memiliki aplikasi seperti halnya Halodoc, Halo Dokter, dan sebagainya. Mungkin ini memang kami akui sebagai kekurangan kami. Sehingga ya mau nggak mau deh, karena kami nggak punya aplikasi khusus, kita pakai saja apa yang ada, yaitu melalui WhatsApp message. Jadi alurnya seperti ini. Kita melakukan kegiatan pelayanan itu seperti biasa, hanya petugasnya melakukan dari rumah. Jadi pasien, tadi di slide sebelumnya sudah disampaikan bahwa ada satu link reservasi halaman di eHealth. eHealth itu adalah sistem rekam medis online kami. Nah, itu
pasiennya boleh kembali lagi dok slide-nya. Nah, jadi pasiennya mendaftar melalui link reservasi e-health, kemudian itu 1 hari sebelumnya biasanya, kemudian petugas pendaftaran akan melakukan pengecekan data, kemudian nanti petugas pendaftaran yang menghubungi pasiennya, mendaftarkan pada akun dokter yang bertugas, dan petugas pendaftaran juga yang harus memberi notifikasi kepada dokter yang bertugas pada jam itu untuk segera melakukan konsultasi online. Nah, kemudian dokter membuka halaman e-health, boleh lanjut slide-nya. Nah, yang ini adalah, yang sebelah kiri itu adalah halaman e-health kami, rekam medis online kami. Dan yang di sebelah kanan itu gambar dari tampilan identitas pasien, ada nomor kontak di situ. Nah, dokternya menghubungi pasien dan chatting melalui nomor telepon yang ada di situ. Kendalanya adalah kalau nomor teleponnya ternyata nggak punya WA yang aktif. Akhirnya kami minta pendaftaran untuk telepon dan menghubungi kembali untuk minta nomor yang aktif. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini adalah pelaksanaan yang berlangsung. Jadi layanan konsultasi online itu kami laksanakan sesuai dengan jam kerja yang ditetapkan oleh rektor. Tetap jam 9 sampai jam 15 pada hari kerja. Dan hari Sabtunya tetap libur. Kemudian jumlah petugas yang standby per sesi 1 jam itu ada sekitar 2 sampai 4 orang dokter, tergantung kesiapan dokter mengisi jadwal di mana dia bisa standby. Dokter gigi itu sekitar 1 sampai 2 orang juga per jam, dan ada petugas pendaftaran 1 orang selama 6 jam bertugas membantu kami. Kemudian ada petugas administrasi atau rekam medis yang membantu kami. Kenapa perlu mereka? Karena petugas admin dan rekam medis ini akan membantu apabila ada kesulitan misalnya koneksi e-health, koneksi internet e-health menghubungkan dengan pihak IT-nya. Kemudian mereka juga membantu apabila kami kesulitan dengan BPJS, misalnya ingin memberikan rujukan BPJS, menghubungi pihak BPJS Depok dan sebagainya. Jadi tentunya dokter dalam layanan online tidak bisa bekerja sendiri. Ada staf medis atau paramedis dan juga petugas administrasi yang membantu kelancaran sehingga pelayanan bisa berlangsung dengan baik dan tepat waktu. Nah, untuk anamnesa, karena kami sampaikan tadi nggak punya aplikasi lain, ya terpaksa kami via WA chat message saja. Dan ini disepakati bersama bahwa kami hubungin dengan chat message. Nah, bila diperlukan bisa memakai voice call, misalnya pasiennya nggak bisa membaca dengan baik, atau tidak bisa menulis dengan baik ya. Kemudian kalau memang diperlukan gambar, maka kita bisa meminta pasien mempersiapkan diri untuk kita lakukan video call. Catatan di bawah ini tentunya perlu ditanyakan di mana lokasi pasien saat ini, di mana tempat tinggalnya, di mana tempat bekerjanya, karena pasien kami kebanyakan adalah sivitas UI, mereka yang sudah pulang ke daerah, bahkan di Toraja, di Medan, itu menghubungi kami melalui konsultasi online ini. Sehingga tentunya wajib kami layani juga. Nah, jangan lupa tanyakan keluhan-keluhan seperti gejala demam, gangguan pernafasan, dan keluhan lain. Dan tentunya sekarang riwayat kontak dengan orang yang terkonfirmasi COVID positif. Lanjut. Nah, selanjutnya, lakukan pemeriksaan fisik. Ini menjadi kendala. Saya yakin gimana ya, kalau kita melakukan pemeriksaan fisik langsung tentunya sangat berbeda dengan kita bertanya. Belum lagi kalau pasiennya berbohong. Nah, mau nggak mau dokter harus punya waktu, punya kesabaran, punya kecermatan untuk mengajari pasien memeriksa tanda vitalnya. Mungkin bisa diajarkan bagaimana mengukur frekuensi nafas dan nadi bila terindikasi ada sesak nafas dan sebagainya. Dan untuk pasien-pasien yang kronis, prolanis, yang memang memiliki peralatan seperti tensimeter dan termometer digital, kita bisa anjurkan juga mereka untuk melakukan pengukuran secara rutin dan melaporkan kepada kita. Kemudian minta pasien untuk memfoto, take a picture, bagian tubuh yang bermasalah yang dikeluhkan. Misalnya ada keluhan kulit, pembengkakan,
kemerahan pada lidah, dan sebagainya. Nah, kalau kita kesulitan dengan verbal, mungkin kita harus kirimkan yang visual, yaitu gambar, atau link video pemeriksaan. Seperti 2 hari lalu saya dapat kasus dengan keluhan nyeri perut kanan sebelah bawah, ada dispepsia juga, pasiennya mengeluh kayaknya cocok dengan appendicitis, tentunya kita kesulitan ya memeriksa tanda-tanda pemeriksaan fisik yang positif seperti Lasek test, obturator sign, psoas sign. Nah, itu kita bisa ajarkan kepada pasien dengan mengirimkan gambar-gambar seperti itu, tentunya dengan kesabaran yang tinggi dan memang takes time. Nah, kalau ditanya berapa lama sih waktu yang diperlukan untuk melakukan konsultasi online, tentunya tergantung kasus. Pengalaman sharing kami dengan teman-teman di poli umum rata-rata bisa mencapai 10-20 menit. Tetapi untuk mereka yang mengalami psikosomatis, bahkan sampai malam pun dikejar kali ya. Ada yang bertanya-tanya, ada yang ingin memastikan kondisinya, dan sebagainya. Baik, boleh dilanjutkan? Lanjut dok, slide-nya. Nah, ini adalah contoh laman e-health. Laman e-health yang harus kami isi. Jadi dokter di Klinik Satelit UI Makara, selain melakukan chatting melalui WA message, kami wajib untuk tetap mengisi rekam medis online. Dan ini harus diselesaikan hari itu juga, terutama apabila pasien ingin mengambil resep obat di klinik kami. Nah, ini adalah contoh pengisian pada kasus yang non-COVID yang tadi saya sampaikan, mengalami gangguan suspek appendicitis. Di kami sistemnya adalah SOAP, dan objektifnya karena tidak bisa dilakukan pemeriksaan langsung, maka kami laporkan saja data-data sesuai apa yang berhasil dilaporkan pasien setelah kita ajarkan tadi cara periksanya melalui gambar atau video. Boleh dilanjutkan? Oh, sorry, belum selesai. Kembali lagi dok, yang tadi baik. Jadi di tempat kami untuk assessment atau diagnosis kami memakai 2 kode. Yang pertama itu adalah ICPC-2. Jadi ICPC itu adalah kode yang disepakati dari Asosiasi Kedokteran Keluarga Internasional, dan yang di bawahnya itu K35.9 itu adalah diagnosa berdasarkan ICD-10. Boleh lanjut? Nah, ini adalah salah satu contoh kasus PDP COVID yang kami temukan kemarin. Jadi pasiennya kebetulan kontak dengan terkonfirmasi positif COVID yang dia baru saja tahu kalau sudah meninggal. Kemudian pasiennya ini ngotot datang ke klinik untuk melakukan pemeriksaan, tapi bisa kami tahan. Akhirnya memang tugas kita adalah melakukan konsultasi online, melakukan anamnesa secara detail, gejala-gejalanya seperti apa, kemudian menentukan dan mengedukasi apa yang harus dilakukan oleh pasien. Nah, pada kasus ini karena pasiennya gejalanya minimal, hanya batuk saja jarang-jarang, dan tidak ada demam saat ini, walaupun ada riwayat demam sebelumnya, akhirnya kami anjurkan untuk isolasi mandiri di rumah dengan memberikan treatment obat-obatan asimptomatik, obat flu, kemudian obat batuk dan vitamin C. Kemudian tentunya tugas dokter juga untuk melakukan koordinasi kepada atasannya, karena kebetulan dia adalah sivitas UI, maka tugas kami adalah mencari linknya untuk bisa diistirahatkan. Nah, ini yang kami minta bantuan dari petugas administrasi untuk menghubungkan dengan atasannya, memberikan edukasi ulang. Jadi dari dokter juga memberikan edukasi, dari petugas admin juga meyakinkan kepada atasannya untuk bisa dilakukan isolasi mandiri. Lanjut. Nah, ini di laman e-health kami, seperti tadi saya sampaikan, metode penulisannya adalah SOAP, dan untuk P-nya setiap dokter wajib menuliskan secara lengkap rencana yang dilakukan
Meskipun itu berupa edukasi saja, kami anjurkan untuk tuliskan secara lengkap edukasi apa saja yang sudah kita berikan kepada pasien. Termasuk juga kalau ada flyer atau ada bacaan-bacaan, kami kirimkan ke WA pasien supaya pasien memahami apa yang dia alami dan bisa menjalani apa yang kami sarankan. Boleh dilanjutkan? Nah, untuk deteksi dan respon kasus yang suspek COVID ini kami beracuan pada pedoman penanggulangan COVID revisi yang keempat yang baru keluar tanggal 29 Maret kemarin. Jadi tidak jauh dari ini apa yang kami lakukan. Akhirnya ya kita melakukan karantina rumah atau isolasi diri di rumah untuk kasus-kasus yang ringan. Sementara untuk kasus yang kita anggap perlu untuk dirujuk, untuk dilakukan pengambilan spesimen, maka kami berjejaring dengan RSUI dan mengirimkan pasiennya untuk langsung datang ke sana dengan memberikan rujukan. Boleh lanjut? Nah, untuk pasien BPJS bagaimana? Tentunya menjadi pertanyaan. Nah, ini BPJS mungkin teman-teman yang ada di Vaskes primer dan sudah melaksanakan konsultasi dengan aplikasi ini mungkin bisa sharing. Karena kami jujur aja sampai hari ketiga ini belum bisa. Entah kenapa. Katanya kan bisa chatting ya di sini, tapi kami masuk ke aplikasinya saja masih muter-muter, belum masuk dan tidak bisa terhubung seperti itu. Sehingga akhirnya ya apa boleh buat, untuk pasien BPJS tetap kami layani, tapi memakai WA message, dan kami masukkan ke Piker BPJS seperti biasa. Apalagi kalau pasiennya minta rujukan, perpanjangan rujukan ke rumah sakit. Kami lakukan dengan situasi seperti biasa, tidak menggunakan online mobile JKN. Lanjut. Ya, jadi bagaimana tata laksana pasien? Jadi pasien yang diberikan obat, kami usahakan diberikan obatnya tuh obat OTC. Jadi obat-obat bebas yang bisa diberikan, bisa dibeli di luar saja tanpa resep. Tapi untuk pasien-pasien yang memang tidak bisa atau menginginkan untuk mengambil obat di klinik satelit UI, karena kebetulan mungkin anak kos ya, mahasiswa yang kos di dekat situ, kemudian mahasiswa yang masih tinggal di asrama, atau staf UI sendiri yang sedang work from office, maka mereka diizinkan datang ke klinik satelit dengan menunjukkan screenshot resep online yang kami buat pada chatting WA, dan persyaratannya juga kami harus sudah memasukkan resep itu pada halaman e-health, sehingga apoteker bisa membaca data daftar obat yang kami mintakan pada halaman e-health. Dan unit farmasi kami sementara hanya buka 2 kali seminggu, hari Selasa dan Jumat, sehingga harapan kami tentunya hanya pasien-pasien yang benar-benar membutuhkan obat saja yang datang ke tempat kami, sehingga kontak bisa diminimalisir. Nah, untuk laboratorium kami sementara ditutup, tapi pada kasus urgent, maka kami melakukan perjanjian dengan petugas untuk datang. Tapi mostly pasien kami rujuk ke lab yang kerjasama dengan BPJS atau labnya RSUI. Nah, kemudian untuk rujukan non-BPJS itu kami buatkan secara manual, diberikan stempel, kemudian dikirim melalui WA pasien setelah di-scan. Sementara rujukan BPJS kami berikan dalam bentuk PDF dan dikirimkan kepada pasien. Tentunya pada setiap tata laksana jangan lupa berikan edukasi dan informasi yang valid kepada pasien. Lanjut. Nah, satu hal yang menjadi ekstra pekerjaan bagi kami adalah kami melakukan follow up pasien. Jadi semua pasien yang datang dalam periode Maret dari mulai tanggal 1 sampai 29 Maret kemarin ya, itu kami lakukan screening, kami sortir
untuk pasien-pasien dengan keluhan gangguan pernafasan, baik itu dengan demam atau tanpa demam, maka namanya masuk ke dalam list follow up. Dan kami punya jumlah total pasien follow up sepanjang bulan Maret itu mencapai 838 orang, dan jumlah ini kami bagi antara dokter dengan perawat untuk dilakukan pemantauan kondisinya. Mana tahu ada di antara mereka yang memang menjadi ODP atau PDP, sehingga kita bisa lakukan tindakan secepatnya. Boleh lanjut? Nah, ini adalah salah satu bentuk screenshot dari follow up pasien yang dilakukan oleh dokter dan perawat seperti ini, dan follow up-nya kami lakukan, rencananya akan dilakukan dalam durasi 14 hari sejak kunjungan pasien itu datang ke klinik satelit. Lanjut. Ya, saya rasa dari saya itu saja, teman-teman sekalian. Monggo kalau ada masukan atau sharing lainnya, tentunya akan sangat membantu kita semua dalam memberikan pelayanan online ini lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali Dr. Riri. Sharingnya sangat jelas dan detail. Saya kira sangat banyak membantu teman-teman yang ikut di sini. Dan apresiasinya sudah disampaikan langsung lewat chat ya. Jadi selamat untuk Dr. Danasari dan Dr. Riri. Saya hanya ingin sharing sedikit saja bahwa sebenarnya yang diceritakan oleh Dr. Danasari dan Dr. Riri ini berbasis evidence internasional, karena dari WONKA atau Asosiasi Kedokteran Keluarga Internasional juga menginginkan bahwa kita melakukan konsultasi ini secara online.